Nisa, Tarisa, Mita, ya, semua ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama hakikat dan sifat dasar nafsu, kemudian ada nafsu syahwat, dan yang ketiga yaitu nafsu amarah atau nafsu ghadab. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa mampu menjelaskan, menyimpulkan, menilai dan mengomunikasikan tentang sifat dasar nafsu, kemudian nafsu syahwat dan nafsu amarah. Kemudian yang pertama yaitu hakikat dan sifat dasar nafsu. Pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting bagi diri manusia, akan tetapi penggunaan nafsu yang tidak terkontrol pada diri manusia itu yang berbahaya. Jadi nafsu itu penting bagi diri manusia. Kemudian yang pertama nafsu syahwat. Nafsu syahwat adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafsu secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi atau kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Jadi nafsu syahwat itu adalah nafsu yang terlalu mencintai yang berlebihan. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lezat. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukai sehingga keluar dari batas syariat. Kemudian bahaya menuruti nafsu. Bahaya menuruti nafsu syahwat. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar. Yang pertama yaitu merusak potensi diri seseorang. Kemudian yang kedua mendatangkan kerusakan dan kesempitan. Dan yang ketiga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir melahirkan kerusakan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya bisa menyebabkan kerusakan, perampokan, pencurian dan lain-lain. Kemudian gimana sih cara menundukkan nafsu syahwat? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian dengan mujahadah. Nah, mujahadah ini yaitu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang makruh, haram ataupun mubah yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian mujahadah melawan hawa nafsu dengan cara menempuh 3 langkah seperti takhalli atau mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian tahawi yang menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dan yang ketiga yaitu tajalli, terkesingkapnya takdir yang menghalangi antara manusia dengan Allah. Kemudian hikmah menundukkan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Yang pertama kita menjadikan motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Jika kita menundukkan nafsu, kita akan jadikan motivasi untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua yaitu hidup lebih terarah dan terkontrol. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya nafsu amarah. Amarah adalah pengertian ghadab, artinya merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Misal
Mbak Nisa punya HP kemudian Mbak Rosnya ingin mempunyai, terus merebut HP-nya Mbak Nisa yang memilih HP saya. Kemudian bahaya marah. Bahaya marah yang pertama bagi diri kita sendiri. Nah, ketika kita marah akan mendapatkan tekanan darah yang tinggi, kemudian serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, dan stroke atau depresi. Nah, ketika kita sering marah itu bisa menyebabkan cepat tua. Ya. Yang kedua yaitu bagi orang lain atau lingkungan, menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dengan merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan. Ketika Mbak Dinda marahan sama Mbak Rosi itu jadi merusak pertemanan. Kemudian cara menimbulkan marah atau yang pertama dengan riyadhah. Riyadhah ini adalah usaha kita untuk aktif beribadah, melakukan hal yang wajib dan sunnah. Itu dengan ketika kita marah kita berwudu dan sebagainya. Kemudian mujahadah yaitu melakukan hal yang tidak melakukan hal yang haram, makruh atau mubah. Hikmah menghindari marah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah selama manusia dan juga malaikatnya mendapatkan kebaikan, ditempatkan di surga. Seperti dalam hadis riwayat Tabrani. Coba dibaca, bisa. Artinya janganlah marah dan surga. Jadi ketika kita bisa menahan marah, kita akan mendapatkan surga insya Allah. Kemudian Ibu ada kuis, kita coba kerjakan bareng-bareng. Ya, seorang mukmin yang ingin menundukkan amarah perlu melakukan apa? Zikir. Memperbanyak zikir. Coba benar enggak? Ya. Kemudian pengertian takoli yaitu apa? Ada yang tahu? Kemudian seorang muslim yang berada pada keadaan marah hendaknya berwudu. Ya, pintar. Kemudian berikut ini yang tidak termasuk hikmah menimbulkan syahwat. Apa? Apa? Ini kok. Ya. Salah. Yaitu ekspresi menjadi tidak berkembang. Kemudian yang terakhir, keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan pengertian nafsu.
menundukkan syahwat. Tadi apa? Ini. Ya, betul. Jadi kesimpulannya yaitu pada hari ini kita membahas tentang nafsu syahwat dan nafsu ghadab yang semuanya itu wajib ditundukkan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.